Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arista Putri Agustin. Kali ini saya akan melakukan wawancara terhadap guru di SD, yaitu Bu Eni di SD Negeri Banca. Nah, terima kasih sudah bersedia untuk saya wawancarai demi memenuhi tugas UAS mata kuliah Literasi Manusia dan Budaya. Nah, saya akan mewawancarai Ibu tentang tugas dan tanggung jawab sebagai guru SD. Nah, sebelumnya Bu Eni ini sudah berapa lama mengajar di SD? Sudah sejak 2003. 2003 berarti sudah 21 tahun. Sudah lama. Sudah lama. Nah, sudah lama sekali. Ibu pernah mengajar di kelas berapa aja ini? Dari kelas 1 pernah, kelas 2, kelas 3, sekarang saya di kelas 5. Kelas 5. Berarti cukup beragam ya? Sudah. Nah, apa saja tugas utama yang Ibu jalankan sebagai guru SD? Tugas utama saya sebagai guru SD ya umumnya ya mengajar, mendidik, terus membimbing, mengarahkan anak-anak itu di samping menyampaikan materi pelajaran untuk anak-anak itu juga kita membimbing, mendidik, mengarahkan karakter dari siswa-siswi semua, memberi pengarahan yang baik-baik, karena anak SD itu masih sangat rentan dengan keadaannya. Iya, betul. Gitu. Jadi harus betul-betul kita itu mengarahkan yang baik, karena itu sebagai dasar anak-anak itu nanti di jenjang berikutnya. Ya. Gitu. Selanjutnya, bagaimana Ibu merencanakan dan mempersiapkan materi pelajaran setiap harinya? Untuk merencanakan itu sebelum, misalkan besok untuk menyampaikan mata pelajaran besok pagi itu dibuat hari ini. Jadi sehari sebelumnya kita itu membuat rencana pembelajaran atau RPP, waktu itu sekarang namanya modul ajar. Modul ajar ya. Jadi ketika nanti saat menyampaikan materi sudah di luar kepala ya, gitu ya? Sudah siap, istilahnya sudah siap ya. Gitu. Nah, bisa nih Ibu ceritakan tentang pengalaman dalam mengelola kelas yang beragam. Tadi kan katanya sudah mengajar di kelas 1 pernah, 2 pernah. Nah, itu apa nih pengalaman yang pernah Ibu alami? Untuk kelas 1 kan seperti anak baru lahir, ibaratnya itu dari TK sekarang sudah menginjak ke SD, itu ya banyak sekali pahit dan manisnya. Terutama ya kalau anak-anak kan ya mau pipis dan sebagainya itu terus rame dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah kelas 3 itu sudah mendingan, sudah mapan, karena dia itu sudah harus mulai memahami materi pelajaran, apalagi kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 itu sudah harus bisa memahami isi dari pelajaran itu. Berarti terdapat perbedaan yang signifikan ya selama mengajar? Iya, sangat berbeda dari jenjang kelas rendah ke jenjang kelas tinggi. Nah, bagaimana Ibu menilai dan memberikan umpan balik kepada siswa? Setelah melakukan pelajaran kan otomatis kami melaksanakan evaluasi. Nah, itu. Jadi untuk mengetahui seberapa kemampuan siswa dalam menerima apa yang kita ajarkan. Ya, kita itu berharap yang baik-baik. Setelah kita melakukan pembelajaran, diharapkan anak itu bisa memahami atau tahu sedikit banyak tentang apa yang sudah kita ajarkan, seperti itu. Nah, contoh evaluasinya gimana, Bu? Contoh evaluasinya itu misal setelah pembelajaran kita ya melakukan tes tentang isi pelajaran itu 5 atau 10 soal setelah pembelajaran itu pasti, karena kita harus mengetahui seberapa kemampuan anak dalam menyerap pelajaran yang kita ajarkan. Baik. Nah,
Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam menjalankan tugas sebagai guru SD? Tantangan ya yang terbesar ya, Iya, yang terbesar. dari beberapa anak itu kan berbeda-beda. Ada yang mudah untuk menerima pelajaran, ada yang ya namanya anak kan berbeda-beda, ada yang lamban dan lain sebagainya. Itu pasti ada. Ada juga yang usil dan lain sebagainya, usil dengan teman dan lain sebagainya. Juga ada. Ada yang memang itu dari anak itu tersendiri memang ada kelainan atau kekurangan lamban belajar dan lain sebagainya, itu merupakan tantangan kita. Nah, selama Ibu mengajar nih, apa ada siswa yang berkebutuhan khusus selama mengajar? Sebenarnya di SD itu ada. Tapi SD itu harus menerima kekurangan dari siswa itu, karena tidak mungkin dipisah-pisah atau dipilah-pilah, apalagi kalau memang dia itu berkebutuhan khusus, harus sekolah di SLB kan membutuhkan biaya banyak. Sementara orang tuanya kan kadang-kadang tidak mampu untuk membiayai itu. Akhirnya kan SD harus menerima anak apa adanya, walaupun sesulit apapun harus ditangani semampu kita, dan agar anak itu bisa bersosialisasi dengan teman lainnya. Kasihan. Kalau misalkan ada siswa yang berkebutuhan khusus, itu strategi mengajarnya gimana, Bu? Strateginya itu biasanya disendirikan ataupun tidak dikelompokkan dengan anak-anak yang bisa. Di kita itu perhatian khusus. Contohnya kalau yang kekurangan itu kadang membaca sulit, menerima pelajaran juga sulit, itu harus membutuhkan perhatian khusus dari guru itu. Walaupun ya sesulit apapun lah kita terima, karena memang itu tanggung jawab dan kewajiban dari guru. Apa strategi yang Ibu gunakan agar kelas tetap kondusif dan siswa tetap fokus dalam pembelajaran? Ya kita ya gini ya, kalau anak kan biasanya yang ramai itu kan yang pinter, karena dia itu selesai dulu dari tugas-tugas itu, dia akhirnya kadang mengganggu temannya, kadang dan lain sebagainya, karena dia sudah merasa mampu dan memang siap betul. Nah akhirnya kita kan diberi tugas sendiri, tambahan ya, atau ya yang namanya punya tambahan untuk dia itu. Pelajaran. Yang pinter yang ramai. Yang pinter yang ramai, karena dia itu dengan sangat cepat dia itu menyelesaikan tugas. Gitu. Kalau yang lain kan anteng, lama. Iya. Akhirnya dia itu karena sudah merasa bisa dan lain sebagainya, kita harus perhatian khusus juga dengan anak-anak seperti itu, biar tidak mengganggu temannya. Kita kasih tugas lain, tambahan dan lain sebagainya, gitu kita arahkan gitu. Nah, baik. Selanjutnya nih, bagaimana Ibu bekerja sama dengan orang tua siswa dalam perkembangan anak? Tuh, kita kan sekarang sudah punya HP semua, kita punya grup dari wali siswa itu. Jadi setiap saat kita itu bisa menghubungi orang tua siswa itu, misalkan ada kekurangan, kelebihan dan sebagainya, ada curhat, atau orang tua kadang juga curhat ke kita, itu kita bisa melakukan itu interaksi dengan cara WA atau telepon. Berarti sekarang lebih mudah ya berkomunikasi dengan orang tua dengan adanya grup itu ya, Bu? Betul sekali. Kalau dulu itu harus memanggil orang tua, sementara dia itu sibuk kerja dan sebagainya, sekarang tidak perlu seperti itu. Nah, bagaimana Ibu menjaga diri tetap termotivasi dan terus mengembangkan diri sebagai seorang guru? Kita harus mengikuti perkembangan sekarang ini. Jadi zamannya kan sudah modern. Kita harus mampu atau harus berusaha untuk bisa, sehingga tidak begitu ketinggalan. Kalau masih kita mengajarnya seperti zaman dulu, ya kadang-kadang anak-anak bosan. Iya. Jadi kita harus mengikuti itu. Dengan adanya inovasi baru itu kita harus tetap mengikuti ya, Bu? Iya, harus tetap mengikuti. Nah, menurut Bu Eni, apa tanggung jawab terbesar sebagai seorang guru?
tanggung jawabnya adalah agar supaya anak itu bisa membawa diri, terus percaya diri, dia itu siap untuk kedepannya, dia itu siap untuk berinteraksi, terus berkembang, mengikuti zamannya, sehingga dia itu mampu untuk membawa diri. Jadi kita itu setiap saat harus bisa memberi pengarahan ataupun tidak hanya memberi pelajaran lah, tidak hanya pelajaran, tapi kita itu harus memberi pengarahan untuk anak-anak itu bisa kedepannya berkembang sesuai dengan anak itu. Berarti pembentukan karakter siswa itu penting dari awal ya, Bu? Sangat penting sekali. Contohnya ya menghormati orang tua dan sebagainya dan lain sebagainya itu. Jadi selain mendidik siswa dalam pelajaran, guru itu juga harus punya tugas untuk mendidik, membawa anak ke karakter lah, sesuai dengan karakter, membangun karakter. Karena itu sangat penting sekali gitu untuk zaman sekarang. Ini sudah pertanyaannya segini aja. Terima kasih Ibu sudah bersedia menjadi narasumber saya. Itu semampu saya. Dan keadaan saya seperti ini. Jawabannya sudah sangat jelas, sudah bisa dipahami. Terima kasih sudah membantu saya dalam melaksanakan tugas ini. Semoga bisa membantu Mbak Arista untuk tugas ini berhasil dan sukses untuk kedepannya. Ya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.